Sampun tapi cuma sebentar ambil mobil terus berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa baiti tahirin wa ila hadratin jamil awliya wa syuhada wa sholihin wa amalan wa jannatikum wa ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang keempat. Yang ketiga, sawabikul himmami. Sawabikul himmami, kalau arti secara bahasa, apa yang kau seja, apa yang engkau inginkan, apa yang kau niati, as-sabik yang telah lampau, ataupun usaha-usaha yang telah kamu lakukan, la tahruku, tidak akan mampu memecah, membedah, menjebol aswarul akdar, tembok-tembok, benteng-benteng takdir daripada Allah. Jadi apa yang terjadi atas takdir kita ini bukan dari sebab apa yang kita lakukan. Jadi terjadinya ini, terjadinya itu terhadap diri kita, entah itu kesuksesan atau kemudian ketidaksuksesan, itu pada dasarnya bukan dari hasil apa yang kita cita-citakan, apa yang kemudian kita lakukan, tetapi semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegese utawi dingine angen-angen, dahulunya cita-cita, dingine angen-angen ira iku ora bisa mbedah ing dalem pepestening qadare Allah. Artine angen-angen ira, lamun aku kasab utawa lamun aku nggawe iki mongko wehan bakal hasil. Jika saya melakukan ini, maka saya akan berjadi begini. Kalau kemudian begini, maka akan jadi begitu. Selama ini kita itu sejak kecil sudah, otak kita ini sudah kemudian disetting bahwa alam semesta ini terjadi berdasarkan sebab akibat. Sehingga ketika kita memandang sesuatu, menganalisa sesuatu, ini semuanya adalah didasarkan pada apa sebabnya, apa sebabnya. Kadang-kadang kita semuanya begitu. Nah, dalam sisi akidah, bahwa segala sesuatu itu terjadi daripada kehendak daripada ketetapan daripada Allah yang telah ditetapkan zaman azali, sejak zaman azali. Dan ketetapan itu diturunkan di langit bumi, dan dari langit bumi ini diturunkan di langit dunia dan diturunkan kepada kita ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lah kalau begitu terjadinya kumpulan seperti ini, apakah itu sudah kemudian ada di dalam catatan Lauhul Mahfuz? Jawabannya ada. Bahkan termasuk bergeraknya ujung rambut kita, atau kemudian ujung kumis kita, atau ujung daripada rambut pori-pori,
itu pun sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Bahkan apa yang kita kerjakan dan ini atau dan itu semuanya sudah ada catatan daripada Lauhul Mahfuz. Seringkali kemudian pertanyaannya begini, apakah juga kemudian maksiat kita, ibadah kita ini juga kemudian sudah terjadi sejak zaman Lauhul Mahfuz? Jawabannya adalah iya, betul, bahwa itu sudah ada catatan dari Lauhul Mahfuz, sudah menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, kalau kemudian itu sudah ditakdirkan Allah, kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Kalau kemudian orang yang baik, sedangkan baiknya itu sendiri sudah takdirnya Allah. Kalau orang itu jelek, jeleknya itu sendiri sudah takdirnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti kemudian semuanya Allah kemudian membalas apa yang dari perbuatan jeleknya itu masukkan neraka, membalas perbuatan baiknya masukkan ke surga? Kalau begitu, kenapa harus dibeda-bedakan? Kan semuanya daripada Allah. Pertanyaannya kan sampai di sana. Begini, bahwa apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah, kita ada hak pilih atas diri kita dengan diberinya akal itu. Jadi kemaksiatan itu sendiri sudah kemudian juga diciptaan Allah, ibadah itu sendiri juga ciptaan Allah, tinggal kita kemudian mau memilih sebagai seorang abid apa seorang ahlul maksiat. Jadi posisinya adalah apa yang menjadi pilihan. Nah, manakala kita sudah memilih sebagai orang yang soleh, tapi di dalam perjalanannya kita kemudian terpleset, hati-hati, numpak motor ya hati-hati. Akhirnya ana wong sing ora hati-hati justru menjadikan kita kecelakaan. Itu kan bukan karena usaha kita, bukan menjadi pilihan kita. Wis hati-hati ora berbuat maksiat, dumadaan kok kemudian berbuat maksiat. Lah ini yang menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pilihan itulah yang kemudian nanti akan menjadi akan menjadi pertimbangan oleh Allah untuk masuk neraka atau kemudian masuk surga itu. Jadi oleh karena itu Allah membuka lebar-lebar pintu pengampunannya terhadap hamba-hambanya, karena dari kita ini sendiri tidak punya kemampuan apa-apa untuk menentukan itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah kemudian kita memilih untuk menjadi baik atau tidak, dan kemudian komitmen terhadap pilihan tersebut. Ini di dalam perjalanan itu kemudian terpleset, ini persoalan lain. Atau kemudian dia sudah memilih untuk menjadi orang ahli maksiat, tapi bisa jadi dia kemudian suatu saat dia berbuat baik. Itu juga menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung utawa cukup rezekine iku angen-angen ora dadi bisa ngalahake ing pestene kodrat azali. Jadi rezeki kita ini sudah ditetapkan di sana. Jadi apa yang kemudian sudah kita usahakan ini sudah kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mengkono mongko aja ngakehaken ing cipta lan milihaken cipta ing dalem mikir-mikir perkarane rezeki, krana Allah wis ngira-ngira maring sira sadurunge wujud ira. Mongko ngendika asah arih nafsaka min tadbiri. Jadi gini, ini kaitannya begini, ini kaitannya
hadis Kanjeng Nabi begini. Bekerjalah seolah-olah engkau hidup sampai sekian tahun, dan beribadahlah seolah-olah besok engkau mati. Jadi ibadahmu itu adalah ibadah yang terakhir. Sebagian orang memahami atas hadis tersebut, maka harus kemudian seimbang. Nak kerja yo giat tenanan, terus kemudian nak ngibadah yo tenanan gitu. Biasanya begitu. Tetapi saya memahaminya begini. Rezeki kita semuanya itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang kita peroleh ini adalah semuanya adalah pemberian. Jadi kalau begitu gitu, yang penting bagi kita itu adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita atas hak-hak Allah terhadap kita. Apa tanggung jawab kita dan apa hak Allah terhadap kita? Bahwa Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, maka tentunya kewajiban kita adalah ibadah. Nah, karena apa? Apa yang rezeki kita ini sudah ditanggung oleh Allah. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah. Maka arih nafsaka. Arih itu dari kata rihun, itu angin-angin, berangin-angin lah, santai-santai sajalah. Nafsaka, santai-santaikan nafsaka, jiwamu, dirimu, minta diri. Tegese ngenak-ngenakno sira ing awak ira saking angen-angen perkarane ingkang durung kelakon. Tegese aja ngakehake angen-angen mikir perkara ingkang durung kelakon, kaya mikir-mikir panganane besok, esuk utawa sasi ngarep, krana Allah wis ngira-ngira maring sira sadurunge sira wujud. Wis den pesti rezekinira lan ajal ira lan nikmat ira lan bilahinira, lan malih setuhune sira iku ora mesti bakal menangi ing barang kang sira angen-angen. Di ini saya itu punya saudara namanya Mbah Sidik. Rumahnya di depan masjid Geluk Pasar, ada masjid, rumahnya situ. Tempatnya, rumahnya sebagai parkiran sepeda. Dia itu umurnya nyampe ratusan lebih. Jadi sejak kecil, sejak muda, beliau itu tidak pernah mikir abot-abot. Apa meneh mikir-mikir sing bangsane urusan-urusan dunia. Jadi dulu beliau itu karena rumahnya dekat pasar, maka ya usahanya ya ninggon pasar karo parkiran sepeda. Ya kena kadang-kadang ya ana balak barang sepedane ilang sing diparkirke. Itu wis dadi kejadian urip, tetapi tidak menjadi persoalan yang berat bagi kita. Itu kabeh wis disalehke disendekke maring Gusti Allah kabeh. Sehingga uripe itu santai, tenang, lan ora mikir sesuk anakku piye ya, iku engko piye ya, engko bojoku piye ya. Tidak begitu. Wis kabeh wis ana sing ngira-ngira ya iku wis dadi urusane Gusti Allah. Yang dadi urusane awake dhewe yaitu adalah piye awake dhewe iso netepi kewajiban awake dhewe maring Gusti Allah. Dadi urusan dunya iku semelehke maring Gusti Allah wae. Termasuk urusan anak, urusan judul, urusan apa wae iku wis dadi ketetapaning Gusti Allah. Nah, senajan begitu kita punya kewajiban yang lain, kewajiban yaitu begini, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Jadi berusaha ini kewajiban.
berusaha ini bukan sebuah solusi atas persoalan kita. Karena seringkali yang kita usahakan itu bukan sebuah solusi. Kadang-kadang persoalan itu terpecahkan dengan nak klutik begitu saja, jadi selesai. Tapi kemudian masalah itu muncul juga kemudian menjadi nak bedunduk begitu saja, tanpa ada sebab dan ini dan sebagainya. Jadi persoalan hidup ini yang enak ya kita sandarkan kepada Allah, tetapi bagi kita bagi kita bahwa kita menjalankan ikhtiar atas persoalan-persoalan itu, dan jangan berharap bahwa persoalan itu akan terselesaikan dengan ikhtiar kita. Nah, maka ya sudah, kalau begitu seukur kemampuan kita berikhtiar, mbuh iku mergo lara, mbuh mergo apa, itu ya sak cukup usaha kita untuk ikhtiare isone sakmono ya sudah. Jadi ana orang itu sampai kemudian berikhtiar kaya-kaya seperti kalau saya tidak begini maka tidak begini, kalau tidak begini tidak begini. Ini terlalu berlebih-lebihan. Kaya-kaya Gusti Allah iku mau tidak punya peran apa-apa yang menentukan hari depan kita ini adalah usaha kita hari ini. Maka di dalam makalah yang sebelumnya, sawabikul himmati la tahrikul aswarul aqdar, bahwa apa yang kita usahakan ini yang sekarang ini bukanlah kemudian sebab dari apa yang kemudian kita peroleh esok hari, tidak. Esok hari ini adalah pemberian daripada Allah. Oleh karena itu usahanya adalah apa? Sekemampuan kita. Usaha itu adalah sebagai kewajiban kita netepi sebagai makhluk yang Gusti Allah, kawula ning Gusti Allah, di mana Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar tersebut. Nah, kalau sudah begini, maka hasil yang kita peroleh, apa yang kita peroleh ini bukanlah hasil dari usaha kita menjadi merasa bahwa hasil yang kita peroleh bukan hasil dari usaha kita, tapi hasil pemberian. Kalau gagal pun juga bukan karena tidak ada usahanya kita, karena keterbatasan kemampuan kita, tapi itu pun juga karena pemberian daripada Allah. Jadi ketika tidak berhasil kita tidak putus asa, dan ketika kemudian kita berhasil tidak menjadikan kita sombong. Ini yang dikehendaki dari makalah tersebut. Lan malih setuhune sira iku ora mesti bakal menangi ing barang kang sira angen-angen esuk. Mongko ana angen-angen ira iku ora ana paedahe lan sia-sia. Gitu. Ya sudah, kemudian apa yang telah berlalu biarlah berlalu. Yang akan datang biarkan datang sebagaimana mestinya. Yang penting adalah hari ini. Hari ini tugas saya apa? Itu jalankan. Tidak usah diangan jauh-jauh stres. Akhirnya tugas hari ini tidak selesai malahan. Merkakean mikir, akan cita-cita. Di antara kemudian bujukan daripada iblis itu adalah tulil memanjang-manjangkan angen-angen. Sementara apa yang menjadi tugas hari ini tidak kita kerjakan. Itu yang kemudian menjadi bujukan daripada jin. Tugas kita sekarang apa? Ya, nak kerja ya kerja. Tapi di dalam kerja itu di sana adalah sebagai bagian daripada jalan ke perintah yang Gusti Allah, yaitu berikhtiar. Sehingga ketika kemudian dalam bekerja ini kita tidak menghasilkan apa-apa, ya memang itu bukan sebagai sebab, kerja kita bukan sebagai sebab untuk memperoleh ini dan itu. Memperolehnya kita ini dan itu karena pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lan malih apa ta ora sira mikir-mikir setuhune sira sadurunge
wujud ira sira ora angen-angen. Jadi keberadaan kita ini sebetulnya kan tidak pernah kita cita-citakan. Kita tidak pernah mencita-citakan sapa pakku. Umpamane dulu kita bisa bercita-cita kira-kira awake dhewe milih anake dadi anake sapa. Anake Pak Harto ngono ya enak. Makmur. Milih nama? Anake Raffi Ahmad. Makmur dari bayi. Asyaallah. Ya kira-kira makmur dari bayi. Kena tuwane ora iso nyambut gawe njuk piye. Ora kelawan sebab penjaluk ira nuli andhahirake Allah taala ing sira kelawan kersaning dewi. Awit saking iku wekase wong tuwa nira mongko angelehake Allah ing dalem prana kane ibu nira awit getih kentel 40 dina lan nuli dadi daging kentel 40 dina lan nuli den rupakake arupa lanang utawa wadon 40 dina lan den wehne ruh mongko dadi jabang bayi mongko arep iku bayi maring mangan lan nginum mongko ndadekake Allah ing getih het dadi pangananing jabang bayi lan nginume lan anulis Allah ing dalem iku bayi ajale lan rezekine lan bilahine lan nikmate lan sekehe perkara saking bejo utawa cilaka hingga ngadhahirake Allah ing sira saking wetenge ibu nira mongko arep sira maring mangan lan nginum sarta sira iku dhaif ora kuat mamah. Ini artinya bahwa apa yang terjadi kita ini siapa ayah kita dan apa-apa ini adalah ibarat wis nak ngono yes kaya balik meneh zaman awake dhewe durung lahir. Awake dhewe durung lahir mbiyen kae ya ora pernah angen-angen pengin dadi menungso. Awake dhewe dadi menungso iku ya dadi pawehane Gusti Allah. Saiki kerek nyukuri wae di awake dhewe didadekke menungso, ora didadekke tembelek, ora didadekke suket, ora didadekke wedhus. Coba nak didadekke wedhus. Terus kemudian Idul Adha dibeleh kan gitu. Lah alhamdulillah didadekke menungso. Nah, begitu pula masa depan kita juga kemudian sudah kita letakkan pada kehendak daripada Allah. Jodohku, patiku, rezekiku, wis Gusti Allah wis nanggung. Tinggal sekarang kita jalani kehidupan ini sebagaimana mestinya hari ini. Besok biarlah besok. Itu sama ketetapannya sendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Nuli paring Allah ing kepinteran lan nuli paring Allah ing akal kelawan kira-kirane Allah dhewe lan iman lan ngilmu utawa liyane. Ana ta mengkono kabeh iku merga ikhtiar ira utawa merga penjaluk ira ing Allah utawa merga kira-kira nira iku ora. Nalika kelawan kersaning Allah dhewe lan kelawan kira-kirane Allah dhewe lan welas kasihing Allah dhewe. Kapan mengkono mongko apa toh gawe sira melu angen-angen lan mikir-mikir lan ngira-ngira krana wong kang melu mikir-mikir dudu panggaweane iku ora ana faedahe. Jadi nasib kita di masa depan ini bukan kita yang menentukan adalah Allah. Maka untuk apa kita kok kemudian mikir nasibku masa depan? Sekarang yang kita pikirkan adalah apa yang menjadi kewajiban saya hari ini. Ya, daripada saya mikir kewajibanku sesuk, ya nak urip nganti tekan sesuk, nak ora gitu. Nah, ini artinya
bahwa makalah ini hendaklah apapun yang pernah kita lakukan di masa lampau, biarlah ini bukan kemudian sebagai sebab dari apa yang hari ini kita peroleh. Begitu pula apa yang kita lakukan hari ini adalah bukan sebab apa yang terjadi hari esok. Apa yang terjadi hari ini adalah kehendak daripada Allah. Apa yang hari esok itu pun juga kehendak daripada Allah. Nah, maka muncul makalah yang keempat, fama qoma bihi ghairuka angka latakum bihi linafsika. Ini sebetulnya terusan daripada arih nafsaka minat tadbiri. Terus kemudian fama qoma bihi ghairuka angka latakum bihi linafsika. Tegese mongko utawi barang kang wus jenengi lan bagusi sapa liyaning sira saking ora kira iku aja melu-melu jenengi sira krana awak ira. Jadi apa yang telah menjadi tugas dari nasib kita tidak perlu ikut-ikutan. Nasib kita besok itu adalah urusan Gusti Allah. Awak itu rasa mikir wis saiki gerek nglakoni sing hari ini, besok ya biarkanlah besok. Dene kok besok kemudian untuk duit ya alhamdulillah. Utawa ora entuk duit ya alhamdulillah, berarti Gusti Allah arep paring sing bentuk liya. Hari ini kok durung duwe bojo. Mas Pedro, iku ya ora apa-apa. Sapa ngerti esuk bojone malah papat. Malah operasi bekas operasian kabeh. Bekas operasian kabeh ya Allah. Yes, iku rasah dipikir-pikir jero-jero. Pokoke sing penting awake dhewe nglakoni perintahe ya iku ikhtiar. Ikhtiare ya seukur kemampuane awake dhewe, ora usah dibuat-buatke ya. Dibuat-buatke ya dadine malah stres. Akhire nek di teman-teman nih, wah ya wis. Suwe-suwe duweni penyono sing ora-ora mari Gusti Allah. Itu. Nih untuk hikame cukupkan sekian aja dulu. Kita lanjutkan di Kasifatus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tahirin wa syuhada wa sholihin wal ulama amin wa jamil malaikatil muqarrabin. Usan ila hadrati Ibnu Sumair Al-Hadrami wa Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbul kunutu, dan disunahkan, disenengi apa al kunutu donga kunut fi kulli sholatin fi iktidali, di dalam setiap salat fi iktidali pada waktu iktidal, rakaatil akhirati pada rakaat yang terakhir, minha dari kunut, linazilati yaitu bagian daripada kunut, yaitu adalah kunut linazilati, doa kunut krana balak kang temurun ana wong Islam. Bagaimana kalau balaknya itu terjadi pada diri kita sendiri? Itu boleh kita berdoa kunut nazilah, semoga penyakitku diangkat oleh Allah. Nah, itu juga bisa dilakukan pada setiap sholat. Fi kulli sholatin fil iktidali rakaatil akhirati. Nah, wala yusannu sujudu, dan tidak disunahkan sujud sahwi litarkihi karena meninggalkan kunut tersebut. Karena apa? Li'annahu, karena sesungguhnya kunut laisa min ab'adhi, karena doa kunut ini bukan termasuk
dari sunnah yang abad di luar sholat subuh. Meskipun sholat subuh. Kalau sholat subuh, karena di dalam sholat subuh doa kunut itu sunnah abad, maka kalau meninggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Lali lah sujud sahwi. Iya. Alah ra apa-apa. Merah apa? Tobat. Sujud tobat ya. Gitu. Wa nazilatu sedangkan kunut nazilah ka kohtin kaya dene larang pangan atau kemudian paceklik tiga yang sangat panjang sehingga tidak ada air, sehingga tumbuh-tumbuhan tidak ada muncul, terus kemudian awake dhewe doa kunut nazilah itu boleh. Wataun dan kemudian wabah penyakit seperti corona yang baru-barusan kemarin itu. Jadi beberapa masjid itu kalau sholat Jum'ah dikasih doa kunutnya kunut nazilah karena adanya taun penyakit. Wa'aduin dan kemudian adanya musuh, sesuatu yang mengkhawatirkan. Walam yusorih al ulama'u, walam yusorih lan ora nerangake sapa al ulama'u, walam yusorih dan tidak menjelaskan sapa al ulama an lafdzil kunutin nazilah, tentang susunan kunut nazilah yang tertentu atau yang terkhusus itu kayak apa, tidak ada ulama yang menerangkan. Oleh karena itu banyaknya kunut nazilah ini adalah susunannya kiai ini dewi-dewi, atau susunannya kiai liya dinggo kiai sing liyane, atau ulama-ulama itu biasanya begitu. Wa huwa utawi ulama iku muksirul aweh weruh bi annahu sesungguhnya doa kunut nazilah ka kunuti subhi kaya dene salat kunut salat subuh. Lakinnal ladzi yadharu, lakina angin tetapi alladzi yadharu yang pertelo kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana yang kemudian yang diucapkan, yang didhawuhkan oleh Ibnu Hajar. Annahu sak temene wong yad'u berdoa fi kulli nazilatin ing dalam saben-saben temurun bima yunasibuha, dengan bima kelawan barang yunasibuha kang den mentasi. Wa huwa hasanun, wa huwa utawi maqala Ibnu Hajar, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar ini adalah baik. Qalahul Bajuri, penilaian baik ini adalah penilaian daripada Imam Bajuri. Wa yusanu dan disunahkan ketika berdoa kunut raf'ul yadaihi, mengangkat kedua tangan, maksufataini kang den buka karone. Jadi mengangkat tangannya dibuka begini. Fil kunuti ing dalam kunut, walau fi halis sanai, sekalipun itu ketika di dalam kata-kata, ketika doa kunut itu dalam kata-kata memuji. Kasairil ad'iyati, doa-doa yang lain. Kasairil ad'iyati, sebagaimana doa-doa yang lain. Li ittibai, karena mengikuti hatwal makkibaihi, seukuran daripada pundak. Jadi ora kemudian didhuwurke utawa terima begini saja, tidak, tetapi seukuran pundak ini. Hatwal mangkibaihi, seancer-ancer sak dhuwur padha karo dhuwuring pundak, ini yang kemudian doa kunut. Wa yusanu dan disunahkan likulidain, pada setiap penyakit. Raf'ul batni yadaihi, mengangkat gini keliru. Wa yusanu dan disunahkan likulidain, bagi setiap orang yang berdoa, raf'ul batni yadaihi, mengangkat
batin ini bagian dalam daripada kedua telapak. Ila sama'i ke langit. Idza da'a ketika berdoa bitahsili syai'in untuk jika dia meminta untuk berhasilnya sesuatu. Wa dhuhrihima dan kemudian pada bagian luar daripada epek-epek. Nah, apa ini epek-epek bahasa Indonesia apa? Telapak tangan. Jadi gini, idza da'a ketika berdoa atau ketika dia meminta biraf'ihi untuk terangkatnya au adami khusulihi ditiadakannya tidak adanya sesuatu hasil umpamane nolak bala nolak kemiskinan gitu. Jadi ya Gusti mungkin jenengan mampir nah di nganggo lah nak nganggo basa Jawa cukup di batin nanti ndak kemudian jadi batal. Jadi bolehkah kemudian kita doa kunut memakai bahasa Jawa? Boleh, cuman tidak usah diucapkan, cukup di batin wae. Itu kalau diucapkan nanti malah jadi batal karena ini termasuk bahasa ajami. Dia wa min dzalika dan setengah daripada itu kauluhu yaitu ucapannya orang wakini sarroma qadzaita wakini apa jenenge menyingkirkan sarro ma qadzaita kejelekan apa qadzaita yang telah engkau tetapkan. Tadi nih gini hikam bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah ini ya akan terjadi. Kita tidak usah mikir-mikir. Tetapi di dalam hal ini kita punya kewajiban pertama yaitu ikhtiar, yang kedua yaitu adalah berdoa. Loh, apakah kemudian ikhtiar kita ngefek terhadap ketetapan besok? Apakah juga doa kita itu ngefek terhadap ketetapan besok? Tidak. Tetapi ikhtiar kita dan doa kita ini juga termasuk bagian daripada ketetapan. Jadi takdir, ikhtiar, doa ini ada 3 hal yang tidak terpisahkan. Jika Allah ingin menakdirkan dia itu menjadi orang yang begini-begini, maka Allah juga kemudian mempersiapkan takdir atas orang itu berikhtiar begini-begini. Dan juga Allah akan menetapkan takdir bahwa orang itu duweni cita-cita atau penjaluan doa begini dan begitu. Jadi ikhtiar, doa dan takdir nasib kita masa depan ini adalah 3 hal yang tidak terpisahkan. Jadi ikhtiar ini adalah bukan sebagai sebab, tapi ikhtiar adalah sebagai tanda. Doa itu bukan sebagai sebab, tapi doa ini adalah sebagai tanda. Kalau besok awake dhewe iku dadi wong berhasil, ini adalah tanda-tandanya apa? Dekne ya ndonga, dekne ya ikhtiar. Tetapi donga lan ikhtiar ini tidak menjadi sebab dari hasil atau tidak hasilnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lha kok iso ngepasi antarane hikam karo bape kasih fakimo piye? Ya wis ora apa-apa. Gusti Allah lek ngatur ngono, jebule. Gusti Allah lek ngatur ngono. Sing ning nggon hikam belum dibahas, iki dibahas. Jadi malah jadi kelop. Wis gitu ya. Jadi jangan berangan-angan bahwa semuanya ini akan jadi sebab dari segala sesuatu, tetapi jalanilah apa itu yang menjadi kewajiban kita yaitu ikhtiar, dan jalanilah apa yang menjadi bentuk ibadah kita yaitu berdoa, karena ikhtiar dan doa ini adalah bagian daripada ketetapan takdir kita. Dan ini adalah sebagai salah satu tanda-tanda, tapi bukan sebagai sebab. Sebabnya yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dah, sampai sini aja dulu. Nanti dengkulan ya, rokok dulu kita.
Sambil Nggih. oleh-oleh. Ya, yang dicatat di Lampung Mahfud itu lampu makhluk kayak Jawa yang bernyawa mawon. Karena Tidak. angin itu dicatat. Tidak, semuanya. Semuanya. Diciptakan. Dan semuanya adalah atas rencana kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, Nabiullah Adam alaihissalam kan pernah diprotes karo Nabi Musa. Jadi karena Nabi Adam itu lebih sepuh daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu 6 tahun punya sifat yang begitu. Woi, piye to Pak? Piye to Mbah? Salah. Gara-gara sampean awake dhewe iki terus akhire dadi donya do kangelan. Nah. Iku iki yo piye? Iku ora persoalan iku lho. Sadurunge Gusti Allah nyiptakno aku, Gusti Allah ki wis nulis ning nggo kono, ning nggo Lauhul Mahfuz 4000 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi keluarnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ini sudah rencana daripada Allah. Termasuk berengkalangnya iblis. Termasuk berengkalangnya iblis. Itu juga ada sebuah kisah begini. Jadi dulu Azazil itu adalah salah satu malaikat yang dia itu sangat tekun ibadah. Tidak ada sejengkal tanah di alam semesta ini yang tidak pernah dibuat sujud Azazil kepada Allah. Nah, di Lauhul Mahfuz para malaikat melihat tulisan bahwa hambaku yang paling takwa pada akhirnya akan menjadi hambaku yang paling durhaka. Itu Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Mungkar, Manakir kabeh malaikat wedi. Iku nak kira-kira aku piye? Nak kira-kira aku wah do nangis do ndonga kabeh. Akhirnya para malaikat iku do kumpul. Lek bayangke do kumpul musyawarah ngene wae Kang. Awake dhewe iki ya makome iku dudu makom sing paling cedhak ambek Gusti Allah. Sing paling cedhak iku Azazil ya njaluk donga ben didongake Azazil. Muga-muga iku dudu awake dhewe. Nah, muga-muga iku dudu awake dhewe sing tertulis ning Lauhul Mahfuz tersebut. Lah, akhire malaikat iku do sowan ning gone Azazil. Sing dadi juru bicara Jibril. Kakang Mas Azazil, kula nyuwun panjenengan ndongaake dumateng Gusti Allah supados kita-kita niku mboten sing termasuk ingkang tercatat teng mriku. Azazil ndongaake wong sing do sowan kuwi mau malaikat-malaikat sowan. Ah, dekne lali ora ndonga kanggo awake dhewe. Akhirnya tenan. Jan akhirnya Azalil ini adalah malaikat yang paling banyak ibadahnya, tetapi justru akhirnya paling berengkaleng dewi. Jadi kalau begitu, umpamanya janjani Azazil tidak mendoakan kepada malaikat-malaikat itu kan janjani juga tidak termasuk bagian daripada yang kemudian hamba Allah yang paling takwa. Karena memang sebetulnya ya hamba yang paling takwa itu adalah Azazil pada waktu itu. Tapi akhirnya menjadi yang paling durhaka, pemberengkaleng. Tetapi bagian meminta doa itu bagian dari takdir-takdir Allah itu. Jadi Kanjeng Nabi itu begini. Kanjeng Nabi ada salah satu dawuh, idza arada syai'an, idza aradallahu syai'an, idza aradallahu, jika Allah menghendaki syai'an ing suwiji-wiji, hayya itu mempersiapkan asbaba, beberapa sebab-sebab, mempersiapkan beberapa perkara-perkara yang nanti akhirnya yang kayak berhubungan sebagai sebab gitu.
Padahal yang menyebabkan yang terjadi atau tidak terjadinya kan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebab-sebab ini dipersiapkan oleh Allah. Di antara persiapan ketika Allah itu akan kemudian mengeluarkan iblis dari surga, yaitu Azazil keluar dari surga. Allah mempersiapkan Azazilnya lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Ketika kemudian malaikat-malaikat yang lain menjadi hamba Allah yang mulia karena patuh terhadap Allah, maka diantaranya yaitu adalah sebabnya meminta doa kepada Azazil tersebut. Didoakan oleh Azazil yang pada waktu itu sebagai hamba yang paling takwa. Jadi ikhtiare malaikat-malaikat kuwi apa? Sowan ning gone Azazil. Azazil sing ndongake para malaikat itu. Ya, begitu. Yes, ya begitu. Kira-kira begitu kira-kira. Turut-turut. Pokoknya awake dhewe sing penting donga, sing penting ikhtiar. Kalau dulu itu nanti dibangun awake dhewe.